Selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 16 akan mempresentasikan mengenai recovery system. Adapun anggota kelompok kami yaitu Santun Angelina Pasaribu dengan NIM 12S19060, dengan saya sendiri Kristi Paulina Siombing dengan NIM 12S19061, dan teman saya Ardika Solagracia Senturi dengan NIM 12S19062. Selanjutnya adapun topik yang dibahas yaitu algoritma recovery system pada transaksi rollback dengan contoh log action-nya. Yang kedua, algoritma recovery after a system crash dengan contoh log action-nya. Dan yang terakhir yaitu cara kerja ARIES recovery algorithm dan contohnya beserta operasinya. Selanjutnya yang pertama yaitu algoritma recovery system pada transaction rollback dengan contoh log action-nya. Yang pertama yaitu transaksi rollback. Struktur yang paling banyak digunakan untuk merekam modifikasi database disebut log. Log merupakan urutan catatan dan merekam semua aktivitas pembaruan dalam database. Ada beberapa jenis catatan log, dan catatan log pembaruan menjelaskan satu transaksi yang berisi data, nama transaksi yaitu nama unik transaksi yang menjalankan operasi write, nama data yaitu item yang dituliskan, nama nilai lama yaitu nilai data item sebelum operasi write dilakukan, dan nilai baru yaitu nilai setelah operasi write dilakukan. Adapun log record update pembaruan dapat direpresentasikan dengan TI yaitu tadi nama transaksi, XJ nama data, V1 yaitu value dengan nilai lama, dan V2 yaitu value dengan nilai baru. Adapun contoh isi log dapat dilihat pada gambar sebagai berikut. Selanjutnya. Catatan log khusus lainnya ada untuk mencatat peristiwa penting selama pemrosesan transaksi seperti awal transaksi dan commit atau pembatalan transaksi. Dapat ditulis sebagai berikut, yaitu TI start untuk memulai transaksi TI, TI commit untuk mengcommit transaksi TI, dan TI abort yaitu untuk pembatalan transaksi TI. Semua modifikasi basis data harus didahului dengan pembuatan catatan log agar dapat menangani kegagalan yang menyebabkan hilangnya informasi. Untuk itu, sistem menyediakan nilai lama sebelum memodifikasi item data dan nilai baru yang akan ditulis untuk item data. Hal ini memungkinkan sistem untuk melakukan operasi undo dan redo yang sesuai. Operasi undo atau pembatalan menggunakan catatan log menyetel item data yang ditentukan dalam catatan log ke nilai yang lama yang tergantung dalam catatan log. Transaksi TI perlu dibatalkan jika log berisi catatan TI start tetapi tidak berisi catatan TI commit atau catatan TI abort. Adapun operasi redo yaitu menggunakan catatan log menyetel item data yang ditentukan dalam catatan log ke nilai baru yang terkandung dalam catatan log. Transaksi TI dilakukan jika log berisi catatan TI start dan catatan TI commit. Dan sistem ini melakukan penelusuran log file dari backup terakhir sampai terjadinya kegagalan sistem. Seluruh transaksi yang terekam pada log file tersebut dieksekusi ulang sehingga data dari transaksi tersebut kembali. Adapun rollback transaksi dilakukan yaitu untuk setiap catatan log TI dari formulir TI, XJ, V1, V2 yang ditemukan, maka yang pertama sekali nilai V1 ditulis ke item data XJ dan catatan log redo khusus TI, XJ, V1 dituliskan ke log di mana V1 merupakan nilai yang dikembalikan ke item data XJ selama rollback. Catatan log ini kadang disebut catatan log kompensasi juga. Dan catatan tersebut tidak memerlukan informasi undo karena tidak perlu membatalkan operasi undo tersebut. Dan setelah catatan log TI start ditemukan, pemindahan mundur dihentikan dan log catatan TI abort atau rollback dituliskan ke log. Adapun contohnya yaitu yang pertama dilakukan pada transaksi 0 dimulai dan kemudian transaksi 0 pada data item A memiliki nilai lama 1000 dan 950, transaksi 0 nilai item B memiliki nilai lama 2000 dan nilai baru 2050. Dan kemudian
dan kemudian akan dilakukan undo pada transaksi 0 dan yang akan di-restore yaitu nilai lama A dan B 1000 dan 2000 dan transaksi 0 akan di-abort atau di-rollback karena tidak ada commit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Ardika. Saya akan melanjutkan membahas tentang algoritma recovery after system crash plus contoh log action-nya. Saya akan menjelaskan tentang konsep recovery. Recovery basis data merupakan suatu proses penyimpanan kembali basis data pada keadaan yang benar sebelum terjadi kegagalan atau failure. Recovery dari suatu kegagalan transaksi biasanya berarti database direstore ke status yang konsisten ke waktu sebelum terjadi kegagalan. Adapun penyebab kegagalan itu ialah ada yang pertama yaitu sistem crash, yaitu yang akan saya bahas nanti, yaitu kerusakan sistem. Akibat kesalahan pada perangkat keras atau lunak menyebabkan kehilangan memori utama. Media failure atau kegagalan pada media. Seperti media tidak dapat dibaca, menyebabkan kehilangan sebagian dari penyimpanan sekunder. Application software error atau kesalahan pada perangkat lunak aplikasi seperti kesalahan logika yang mengakses basis data menyebabkan satu atau lebih transaksi mengalami kegagalan untuk mengcover kesalahan atau kegagalan dari transaksi. Sistem memaintain sebuah log untuk menjaga jalannya semua operasi yang mempengaruhi nilai dari item database. Informasi ini mungkin akan dibutuhkan untuk mengcover adanya kegagalan. Log disimpan di storage dan secara berkala di backup ke storage lainnya untuk menjaga dari kerusakan yang fatal. Kemudian adalah fasilitas recovery pada DBMS. Yang pertama yaitu fasilitas logging. Mencatat transaksi-transaksi dan perubahan-perubahan yang terjadi terhadap basis data. DBMS memelihara file khusus yang disebut log atau jurnal yang menyediakan informasi mengenai seluruh perubahan yang terjadi pada basis data. Yang kedua ada fasilitas checkpoint, yaitu mengizinkan update terhadap basis data yang akan menjadi basis data yang permanen. Checkpoint adalah kejadian penulisan secara paksa dari buffer di RAM ke file di hard disk. Yang pertama itu aksi-aksi yang harus dilakukan adalah menuliskan semua record log buffer di RAM ke log hard disk. Kemudian yang kedua, menuliskan semua data dari database buffer di RAM ke data file di hard disk. Yang ketiga yaitu menuliskan record atau checkpoint ke log file di hard disk. Checkpoint dilakukan pada saat tertentu, biasanya DBMS akan menentukan waktu selang tertentu dalam pengambilan checkpoint, atau jika terjadi event yang ditentukan oleh sistem, misalnya pada saat banyaknya transaksi setiap pengambilan. Checkpoint terakhir telah berjumlah tertentu. Kemudian yang ketiga ada konsep recovery. Yaitu ada dua teknik utama dalam melakukan recovery kesalahan transaksi. Yang pertama adalah deferred update atau tunda update. Menunda update yang sesungguhnya ke basis data sampai transaksi menyelesaikan eksekusinya dengan sukses dan mencapai titik commit. Selama eksekusi masih berlangsung, update hanya dicatat pada sistem log dan transaksi workspace. Setelah transaksi commit dan log sudah dituliskan ke disk, maka update dituliskan ke basis data karena database tidak pernah terupdate pada disk sehingga transaksi mencapai commit. Operasi undo tidak diperlukan. Operasi ini dikenal dengan algoritma recovery no undo atau redo. Redo dibutuhkan saat sistem gagal setelah transaksi mencapai commit, tetapi sebelum perubahan disimpan pada database di disk. Kemudian, immediate update atau different update, ide dari protokol update yang tertunda. Sebuah transaksi tidak dapat merubah database pada disk hingga mencapai titik poin. Sebuah transaksi tidak dapat mencapai titik poin hingga semua operasi update disimpan dalam log dan ditulis ke disk. Berikut adalah contoh yang pertama yaitu untuk operasi write dari dua buah transaksi. Ada di transaksi pertama adalah read item A, transaksi 2 read item B, lalu read item D, kemudian di T2 write item B, kemudian di T1 write item D, dan di T2 read item D, dan write item D. Yang B ada log system saat terjadi crash. Yang pertama ya start transaction T1, write item T1 D20, commit T1, start transaction T2, write item T2 B10, write item T2 D25, system crash. Kegagalan pertama pada eksekusi transaksi T2 yaitu pada gambar B, proses recovery akan redo, write item T1 D20,
pada log dengan mereset nilai dari item D menjadi 20 nilai barunya. Maka entry write item T2 pada log akan ditiadakan oleh proses recovery karena T2 tidak dikomit. Jika kegagalan kedua terjadi selama recovery di kegagalan pertama, proses recovery yang sama diulang dari awal hingga akhir dengan hasil yang sama. Yang kemudian ada contoh multi-user. Yang C ada operasi read dan write dari 4 buah transaksi yang bisa dilihat pada gambar. Dan kemudian D ada log sistem saat terjadi crash yang bisa dilihat pada gambar D. Untuk gambar C, operasi read dan write dari 4 buah transaksi T, T3, T4, read item A, read item B, read item A, read item B, read item D, read item B, read write item A, write item B, write item D, write item D, write item C, dan write item A, write item D, write item C, dan write item A. Dan untuk yang D, T2 dan T3 diabaikan karena mereka tidak mencapai commit point mereka. T4 akan redone dan karena commit poinnya setelah sistem checkpoint terakhir. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, yang terakhir adalah mengenai ARIES, yaitu cara kerja ARIES recovery algorithm dan juga contohnya. Lanjut, Dik. Nah, jadi ARIES ini menggunakan sejumlah teknik untuk mengurangi waktu yang dibutuhkan selama proses recovery dan untuk mengurangi biaya pos pemeriksaan. Nah, ARIES menggabungkan banyak pengoptimalan untuk mengurangi overhead selama pemrosesan normal dan untuk mempercepat recovery. Nah, adapun 4 perbedaan utama antara ARIES dan algoritma recovery yang sebelumnya telah dibahas, yaitu adalah yang pertama, ARIES menggunakan log sequence number atau LSN untuk mengidentifikasi catatan log dan menyimpan LSN di halaman database untuk mengidentifikasi operasi mana yang telah diterapkan ke dalam database. Nah, kemudian ada physiological redo, yaitu mendukung operasi physiological redo. Nah, misalnya penghapusan record dari halaman dapat mengakibatkan banyak record di halaman yang digeser jika struktur halaman berslot digunakan. Nah, dengan physical redo logging, semua byte halaman terpengaruh oleh pergeseran record harus dicatat. Nah, kemudian dengan logging ini, operasi penghapusan dapat dicatat dan menghasilkan record log yang jauh lebih kecil. Nah, kemudian akan diulangi operasi penghapusan dan akan menghapus record dan menggeser record lain sesuai kebutuhan. Nah, yang ketiga menggunakan dirty page table untuk meminimalkan pengulangan yang tidak perlu selama recovery. Nah, dirty page table adalah halaman yang telah diperbarui dalam memori dan versi disk tidak up to date. Nah, yang terakhir adalah menggunakan skema fuzzy checkpointing yang hanya mencatat informasi tentang dirty page dan informasi terkait dan tidak memerlukan penulisan dirty page ke disk. Selanjutnya, nah langkah-langkah dalam ARIES itu ada 3. Yang pertama itu adalah analisis. Nah, analisis ini mengidentifikasi dirty page dalam buffer pool, misalnya perubahan yang belum ditulis ke disk, dan transaksi aktif pada waktu crash, membaca log, men-scan log transaksi mana yang akan masuk redo list atau undo list. Nah, pada tahap ini, fase ini melakukan 3 tugas. Yang pertama, menentukan titik mana dalam log untuk memulai fase redo, kemudian menentukan halaman dalam buffer pool yang dirty pada saat crash, kemudian mengidentifikasi transaksi yang aktif pada saat crash dan harus di-undo. Nah, analisis dimulai dengan memeriksa log record begin checkpoint terbaru dan mengatur keadaan awal tabel dirty page dan tabel transaksi kesalinan struktur dalam record end checkpoint berikutnya. Jadi tabel tersebut diinisialisasi ke kumpulan dirty page dan transaksi aktif pada saat checkpoint. Nah, jika log record tambahan ada di antara record begin checkpoint dan end checkpoint, maka tabel harus diatur untuk merefleksikan informasi dalam record tersebut, tapi kita menghilangkan rincian langkah ini. Selanjutnya, nah untuk yang kedua itu adalah fase redo. Untuk penjelasan analisis mungkin dapat kita baca pada slide. Saya akan menjelaskan fase berikutnya, itu fase redo. Nah, umumnya operasi redo diterapkan hanya saat melakukan transaksi. Namun dalam ARIES ini tidak terjadi. Jadi informasi tertentu dalam log ARIES akan memberikan titik awal untuk redo, di mana perintah redo diterapkan sampai akhir log tercapai. Jadi hanya perintah redo diperlukan diterapkan selama pemulihan. Kemudian ada fase undo, di mana mengando tindakan transaksi yang tidak commit, sehingga database hanya merefleksikan tindakan transaksi tercommit atau commit transaction. Fase undo berbeda dengan kedua fase sebelumnya, yaitu melakukan scan terbalik dari akhir log. Tujuannya adalah agar mengundo tindakan semua transaksi yang aktif pada saat crash, yaitu mengabortnya secara efektif. Selanjutnya. Nah, untuk contohnya, di sini ada gambarnya. Jadi,
ini adalah contoh dari penerapan algoritma pada Aries. Nah, di sini saya akan membacakan atau menjelaskan per nomor. Nah, jadi nomor 1 itu adalah sebuah kegagalan terjadi selama transaksi yang merupakan salah satu dari server database sedang down. Kemudian nomor 2, Aries melacak perubahan yang dibuat ke database dengan menggunakan log. Kemudian yang ketiga, log catatan dibuat dalam operasi database, entry log yang berurutan dipesan dengan nomor urutan. Kemudian nomor 4, Dirty Page Table menyimpan catatan dari semua halaman yang telah dimodifikasi dan belum ditulis kembali ke penyimpanan dan nomor urutan pertama yang menyebabkan halaman yang menjadi kotor. Kemudian yang kelima, tabel transaksi berisi semua transaksi yang sedang berjalan dan nomor urutan entry log terakhir yang mereka sebabkan. Kemudian yang keenam, analisis informasi dari file log yang menentukan transaksi yang membatalkan dan halaman dirty, data tidak up to date pada saat crash. Hal ini juga menentukan redo LSN dari mana redo harus dimulai. Yang ketujuh, setiap transaksi secara implisit dimulai dengan yang pertama update, jenis entry untuk transaction ID diberikan. Kemudian yang kedelapan, periksa proses apakah transaksi harus roll maju atau tidak. 9, di state ini operasi redo akan dilakukan. 10, mengulangi histori dengan memutar setiap tindakan belum tercermin dalam halaman penyimpanan. 11, memindai maju dari redo LSN setiap kali log record update ditemukan dalam 3 kondisi. 12, jika tidak ada dirty page table pada tabel halaman, maka log record bisa melompat. 13, jika LSN dari log catatan kurang dari rec LSN dari dirty page table, record juga dapat melompat. 14, jika halaman page LSN diambil dari penyimpanan kurang dari LSN dari log record, maka log record harus mengulang. 15, periksa proses apakah transaksi harus rollback atau tidak. 16, di tempat ini operasi undo dapat dilakukan untuk mengambil data lama. 17, transaksi yang batal selesai sebelumnya tidak dibatalkan. Tidak perlu membatalkan transaksi ini sebelumnya, membatalkan tindakan yang login dan return seperti yang diperlukan. 18, melakukan scan backward pada log untuk membiarkan semua transaksi di undo list. 19, untuk log record biasa, mengatur LSN sebelah dibatalkan untuk transaksi ke pref LSN dicatat dalam catatan log. 20, untuk kompensasi log record CLRS, mengatur LSN berikutnya untuk membatalkan untuk undo next LSN dicatat dalam log record. 21, semua catatan intervensi dilewati karena mereka telah dibatalkan. 22, periksa proses apakah transaksi membutuhkan keduanya roll depan dan roll kembali atau tidak. 23, undo dan operasi redo akan melanjutkan. 24, mengambil catatan yang dimulai dari ujung log. 25, lanjutkan mundur sampai bertemu record hilang dalam log. Dan 26, roll meneruskan catatan dan melacak kehilangan record terbaru. 27, finish return sebuah catatan dalam log. Dan yang terakhir adalah data yang merekam dapat diambil. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari kami mengenai recovery system. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf dan semoga dapat dimaklumi. Sekian dan terima kasih.